dari kegelapan menuju terang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Minggu Letare, Minggu sukacita di tengah perjalanan masa prapaskah kita. Dan di tengah masa tobat ini, gereja seakan berhenti sejenak dan mengingatkan kita, bersukacitalah, bergembiralah. Kita bersukacita pertama-tama bukan karena perjalanan tobat kita seakan-akan selesai, tetapi karena di tengah perjalanan itu Tuhan sudah menyalakan terangnya bagi kita. Setiap langkah pertobatan akan terarah kepada terang. Bacaan pertama dari kitab Samuel yang kita dengarkan tadi mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting tentang cara Tuhan melihat manusia. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi raja yang baru, ia langsung tertarik kepada Eliab, anak yang paling gagah dan paling mengesankan. Secara manusiawi, wajar jika Samuel kemudian berpikir bahwa dialah orang yang dipilih oleh Allah. Namun seketika itu juga Allah berkata kepadanya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kita tahu tadi akhir dari cerita itu, yang dipilih bukanlah anak yang paling kuat atau yang paling menonjol, tetapi yang dipilih oleh Tuhan justru Daud, anak bungsu yang bahkan tidak diperhitungkan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cara Tuhan melihat itu sangat berbeda dengan cara kita melihat, cara manusia melihat. Manusia sering menilai dari penampilan, dari kekuatan fisiknya, atau dari keberhasilannya. Tetapi dikatakan tadi, Tuhan melihat jauh lebih dalam, Ia melihat hati. Sementara bacaan Injil yang panjang tadi membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi nampaknya mendalam dan perlu kita renungkan. Pertanyaannya adalah, seberapa baik kita melihat? Seberapa baik saya bisa melihat? Sebagian besar dari kita dapat melihat dengan baik dengan mata jasmani kita. Mungkin di antara Anda ada seperti saya memakai kacamata agar bisa membaca atau agar bisa melihat yang jauh lebih terang. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ada jenis kebutaan yang lain selain kebutaan fisik, kebutaan yang jauh lebih dalam daripada kebutaan mata. Itu yang disebut dengan kebutaan hati. Kebutaan hati membuat kita sulit melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Kebutaan hati membuat kita sulit untuk melihat sesuatu yang baik di dalam diri orang lain. Kebutaan hati membuat kita juga sulit untuk melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang sering mengeluh, justru itu terjadi karena tidak melihat berkat-berkat Tuhan di dalam dirinya. Kebutaan hati membuat kita sulit melihat karya Tuhan juga dalam hidup sesama kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa menjadi buta terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sebagai akibat-akibat dari apa yang disebut dengan kebutaan hati. Injil hari ini menceritakan tentang seorang yang buta sejak lahir. Yang menarik adalah orang ini tidak mencari Yesus pertama-tama, tetapi Yesuslah yang lebih dahulu melihat dia. Yesus melihat dia
di tengah orang banyak yang lalu lalang. Lalu tadi dalam bacaan Injil dikatakan Yesus berhenti lalu memperhatikan dia dan kemudian mengaduk tanah dan menyembuhkan kebutaannya. Bagi banyak orang mungkin ia hanyalah seorang pengemis buta yang biasa duduk di pinggir jalan. Tetapi bagi Yesus, ia adalah seorang pribadi yang berharga. Cara manusia memandang berbeda dengan cara Allah memandang. Lalu apa yang terjadi? Dikisahkan bahwa Yesus menyentuh hidupnya. Ia mengoleskan tanah pada matanya dan menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Orang itu melakukan apa yang diminta oleh Yesus, dan ketika ia kembali, matanya bisa melihat. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang mata yang sembuh. Ini adalah kisah tentang terbukanya mata iman. Persis seperti katekumen, ya. Mungkin bagi Anda yang lahir sejak Katolik tidak mengalami rasanya seperti apa menjadi seorang katekumen, di mana mereka tahap demi tahap dibimbing untuk sampai pada pengenalan yang baik akan Yesus, lalu memutuskan untuk dibaptis. Perjalanan orang buta ini adalah seperti seorang katekumen. Dia berkembang sedikit demi sedikit. Tadi kalau kita memperhatikan dialog yang terjadi antara orang buta yang telah disembuhkan itu dengan orang-orang sekitar, maka itu adalah sebuah dialog yang sangat menarik. Yang pertama, ketika orang-orang bertanya siapa yang menyembuhkannya, ia hanya berkata seorang yang bernama Yesus. Pada saat itu dia belum sungguh mengenal Yesus. Dia belum tahu Yesus secara mendalam. Ia hanya tahu namanya Yesus. Lalu kemudian karena peristiwa itu terjadi pada hari Sabat, dia dibawa kepada pemimpin agama. Lalu mereka mulai menginterogasinya, dan kita lihat pemahamannya berkembang. Ketika orang bertanya, siapa yang menyembuhkan matamu? Dia berkata, ia seorang nabi. Yang tadinya hanya mengenal nama, sekarang dia punya perkembangan lalu mengatakan dia seorang nabi. Bahkan dengan keberanian yang lebih besar, ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, jika orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ada sebuah peningkatan. Tadinya hanya tahu namanya Yesus, lalu berkata dia seorang nabi. Lalu yang berikutnya dikatakan ia adalah seseorang yang datang dari Allah. Lalu yang terjadi karena keberanian itu, ia akhirnya diusir dari sinagoga. Namun justru pada saat itulah Yesus datang lagi kepadanya dan bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dan ia menjawab dengan kata-kata yang sederhana tetapi sangat indah, mengatakan, Tuhan, aku percaya. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Dari sekedar tahu nama, lalu berkata dia adalah seorang nabi, lalu berkata ia datang dari Allah, sekarang ia sampai kepada pengakuan iman dengan berkata, Tuhan, aku percaya. Lalu ia sujud dan menyembah dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang ini tidak hanya menerima pemulihan dalam penglihatan jasmani, ia menerima sesuatu yang jauh lebih besar, yakni terang iman. Perjalanannya bergerak dari tidak mengenal Yesus sampai akhirnya mengakui dia sebagai Tuhan. Ia benar-benar berjalan dari kegelapan menuju terang. Dia adalah seorang katekumen yang baik. Tetapi dalam kisah yang kita dengarkan juga menunjukkan kontras atau sebuah sikap yang berbeda yang sebenarnya menyedihkan. Dikisahkan bahwa para pemimpin agama yang merasa paling tahu tentang Allah justru tidak mampu melihat terang itu, tidak mampu melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Mereka begitu yakin bahwa mereka sudah tahu semuanya. Karena merasa sudah melihat, hati mereka justru tertutup terhadap karya Tuhan yang nyata di depan mereka,
yang hadir dalam diri Yesus. Mereka memiliki mata yang sehat, tetapi hati mereka buta. Disinilah pesan Injil hari ini bagi kita. Kadang-kadang kebutaan rohani tidak terjadi karena kita tidak tahu apa-apa, tetapi justru karena sering kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu semuanya. Ini yang membuat kita menjadi buta secara rohani. Sebaliknya, terang iman justru tumbuh dalam hati yang terbuka untuk menerima bimbingan, yang berani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ajari aku untuk melihat." Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan prapaskah kita sebenarnya adalah perjalanan yang sama seperti perjalanan orang buta dalam Injil tadi. Sama seperti perjalanan seorang katekumen untuk semakin mengenal Yesus. Perjalanan dari kegelapan menuju terang. Perjalanan itu tidak selalu terjadi sekaligus atau tiba-tiba. Kadang-kadang berlangsung perlahan, sedikit demi sedikit. Bahkan kadang-kadang bisa stuck, berhenti. Ini adalah sebuah perjalanan peziarahan yang membutuhkan perjuangan. Namun jika kita membuka hati, Tuhan akan terus menuntun kita. Mata iman kita akan semakin terbuka. Kita akan mulai melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita juga akan mulai melihat sesama dengan cara yang berbeda, dengan lebih banyak pengertian, belas kasih, dan juga kemurah hatian. Dan pada akhirnya, iman kita mungkin hanya dapat diungkapkan dengan kata-kata sederhana seperti orang buta tadi, "Tuhan, aku percaya." Maka pesan bagi kita, jika kita dapat mengucapkan kata-kata "Tuhan, aku percaya" dengan hati yang tulus, maka terang Tuhan sudah mulai menyinari hidup kita. Dan itulah sukacita yang dirayakan oleh gereja pada Minggu Letare ini, karena Tuhan membawa kita dari kegelapan menuju terang, terang kebangkitan Kristus. Amin.